Halo teman-teman, di sini Katong dari kelompok 4 tingkat 2B akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, waktu pelaksanaan, kontraindikasi, serta memperagakan gerakan senam nifas. Selamat menonton. Senam nifas itu gerakan yang dilakukan secepat mungkin setelah habis melahirkan supaya otot-otot yang tegang pas masa hamil dan melahirkan bisa balik ke kondisi normal pas sebelum hamil. Tujuan dari senam nifas ada 5. Yang pertama, melatih otot pada bagian poro dan bagian pinggang supaya kasih kurang rasa sakit yang ibu rasa di bagian poro dan bagian pinggang setelah melahirkan. Yang kedua, melatih otot dasar panggul, yaitu pada otot ligamen yang menyangga uterus, otot vagina, sphincter uretra, sphincter ani, dan bagian pantat. Yang ketiga, melatih otot dada, yaitu pada bagian payudara supaya kasih rileks payudara. Yang keempat, melatih otot punggung supaya kasih kurang rasa sakit yang ibu rasa di bagian punggung setelah melahirkan. Yang kelima, yaitu melatih otot kaki karena pada bagian kaki pada saat masa hamil kaki ibu sering bengkak. Manfaat senam nifas ada 10 poin. Yang pertama, kasih lancar sirkulasi darah supaya proses involusi uteri cepat. Yang kedua, supaya darah atau lendir yang keluar dari vagina atau yang disebut dengan lokea itu lebih cepat keluar. Yang ketiga, supaya luka cepat baik. Yang keempat, supaya cepat pulih dan kasih rileks otot-otot yang tegang pas proses melahirkan. Yang kelima, kasih normal sendi-sendi yang longgar. Yang keenam, supaya BAB dan BAK lancar. Yang ketujuh, supaya otot-otot sental lalu rasa sakit. Yang kedelapan, supaya ibu rileks dan stres. Yang kesembilan, supaya produksi ASI bagus. Yang ke-10, kasih kurang risiko muncul komplikasi masa nifas. Waktu pelaksanaan senam nifas yaitu yang pertama, ibu betul-betul pulih dan sehingga ada komplikasi obstetrik. Yang kedua, senam ini dilakukan 6 jam setelah ibu melahirkan. Yang ketiga, dilakukan palang-palang setiap hari. Yang keempat, senam ini dilakukan antara waktu makan, misalnya pagi dan sore. Kontraindikasi ini larangan para ibu yang alami hal-hal yang diperbolehkan saat melakukan senam nifas. Yang pertama, pada ibu yang komplikasi. Yang kedua, ibu yang mengalami keadaan umum yang baik macam darah tinggi, damang, dan juga ibu yang mengalami kejang. Yang ketiga, ibu yang kurang sel darah merah atau anemia. Yang keempat, ibu yang punya riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Ibu yang mengalami masalah yang disebutkan, ibu yang boleh melakukan senam nifas, tapi ibu bisa buat gerakan-gerakan sederhana yang memperparah ibu pun kondisi. Contohnya, ibu bisa latihan napas dan gerakan-gerakan kaki. Gerakan senam nifas hari pertama ada 3 gerakan. Yang pertama, latihan pernapasan dan otot-otot kaki. Latihan ini ada 3 jenis. Yang pertama, latihan pernapasan dada. Akan pun cara tidur talantang dengan bantal, kaki dua-dua tekuk, tangan di atas dada, ambil napas dari hidung dan mulut sambil kasih kembang dada, lalu kasih keluar palang-palang lewat mulut sambil mulut terbuka, lalu kasih kempes dada. Yang kedua, latihan pernapasan iga-iga. Akan pun cara kedua tangan di iga-iga bagian bawah, ambil napas dari hidung dan mulut, lalu kasih keluar palang-palang sambil mulut kayak fluid. Kemudian latihan yang kedua itu latihan pernapasan iga-iga. Akan pun cara kedua tangan di iga-iga bagian bawah, ambil napas dari hidung dan mulut, lalu kasih keluar palang-palang sambil mulut kayak fluid. Latihan pernapasan yang ketiga itu latihan pernapasan perut. Yang pun cara itu kaki tetap tekuk, tangan di atas poro, ambil napas dari hidung dan mulut sambil kasih kembung poro, lalu kasih keluar palang-palang dari mulut sambil kasih kempes poro. Yang keempat, latihan pergelangan kaki. Latihan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ibu duduk kaki dua-dua lurus, sandar badan di tangan, kaki kasih rapat, telapak kaki tarik keluar, lalu tekuk ke dalam, tarik lalu tekuk. Yang kedua, telapak kaki saling baku hadap, lalu tekan ke bawah,
buka ke samping lalu tutup. Gerakan yang ketiga, putar telapak kaki ke bawah, ke atas. Caranya telapak kaki saling baku hadap, lalu putar ke atas, samping, tutup, lalu lakukan sebaliknya. Gerakan senam nifas hari kedua. Latihan yang pertama untuk otot poro, caranya tidur talantang, kaki tekuk, tangan di samping badan, lalu angkat kepala sampai dagu kanan dada, tahan sadiki, lalu taruh kepala ulang. Kedua, latihan otot dasar panggul. Caranya ibu tidur talantang, posisi kaki tekuk, tangan di samping, kasih kerut pantat yang poro sebelah bawah, kasih tarik bagian vagina, tarik paha, lalu tahan, abis itu lepas. Latihan yang ketiga, latihan otot-otot tungkai. Akang cara, kaki kanan tekuk, kasih lurus tengah tinggi, lalu kasih turun. Sebaliknya di kaki kiri, habis itu di kaki dua-dua lakukan gerakan yang sama. Gerakan senam nifas hari ketiga. Yang pertama akan puncara, ibu tidur posisi tiarap, taruh bantal di bawah poro dan kaki, tangan di atas pantat, kepala miring ke kanan, kasih rapat pantat, lalu kasih kempes poro, tahan sampai hitungan ke-5, lalu lepas, lakukan sebaliknya. 2. Latihan otot dada. Posisi duduk, tangan di bahu, lalu putar ke muka dan belakang. Tangan di muka dada, lalu tangan kanan pegang tangan kiri, sebelah bawah, lalu sebaliknya. Habis itu, tarik tekan. Yang ketiga, latihan sikap baik. Akan puncara, kas kempes poro, tarik bahu ke belakang, kas panjang leher, nengah ke muka, kaki kanan maju 1 langkah, kas tunduk kepala, taruh bantal, lalu angkat, berdiri, kepala menghadap ke muka, kaki balik ke belakang, lalu lepas poro.